dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem dan di pohon Karbatim di More. Waktu itu orang Kanaan yang di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang rumahnya dengan sebelah timur. Lalu dia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sama-sama kita. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke Haran itu. Ya, sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini. Saya berikan temanya, pergi ke tempat yang tidak pasti. Pergi ke tempat yang tidak pasti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah bosan mendengarkan pandemi COVID-19, sebab di mana-mana orang selalu berbicara tentang corona dan hampir apapun selalu dikaitkan dengan pandemi COVID tersebut. Nah, memang segala sesuatu kalau itu saja yang dibicarakan akan membosankan. Makanya di WA kita sering mengatakan bosanlah disinggung tentang corona. Nah, baik, saya tidak menyalahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu sudah bosan mendengarkan apa yang dinamakan tadi COVID-19. Nah, tetapi yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini, namun demikian kita boleh bosan, muak mendengarkannya, tetapi jangan lengah. Itu yang mau dikatakan kepada kita, don't careless, jangan lengah. Sebab dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Itu dikatakan firman Tuhan kepada kita, berjaga-jaga dan sadar, istighfar. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti di sepanjang peradaban manusia, sudah 7 kali wabah menyerang dunia pada saat ini yang bisa dikatakan mematikan. Yang pertama adalah pandemi Yustianus, yaitu pada tahun 542 sampai dengan 543 atau abad ke-6, yang memakan korban sebanyak 35 juta orang. Nah, dan wabah hitam, yang kedua wabah hitam yang dinamai atau sering disebutkan Black Death Plague, ya, pada tahun 1346 sampai 1953 dengan korban sebanyak 200 juta orang. Dan juga yang ketiga adalah pandemi kolera atau Marseille pada tahun 1720 yang memakan jiwa 1 juta orang. Yang ketiga adalah yang dinamakan wabah influenza atau flu Spanyol pada tahun 1918 yang memakan jiwa 100 juta orang. Dan juga pada tahun 1956 sampai 58 yaitu yang dinamakan dengan SARS atau flu Asia. Dan juga pada tahun 1976 itu yang dinamakan HIV yang memakan korban sebanyak 36 juta orang. Dan sekarang kita menghadapi pandemi COVID-19 yang memakan jiwa kurang lebih pada saat ini 500 ribu orang sudah meninggal. Nah, artinya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dunia pada saat ini yang terpenting yang kita lakukan sama seperti dikatakan 1 Tesalonika tadi, berjaga-jaga dan sadar. Walaupun pada saat ini kita tenang-tenang, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Berjaga-jaga, watch out, istighfar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi memang walaupun tadi saya katakan sudah 7 kali wabah terjadi di dunia ini, tapi ada juga wabah atau virus yang tidak punya jenjang waktu, tapi setiap saat, setiap waktu ada. Virus apa ya? Virus cinta. Karena kan pada saat ini banyak orang karena cinta sampai bunuh diri. Ada sampai dikatakan di koran ya mantan di tangan istri yang tenggelam dan dikatakan itu. Nah, artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan juga yang tidak kesedari ada juga virus iri hati, latih. Ada orang sekarang ini boleh membunuh karena iri hati, melihat orang maju, melihat orang berkembang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena itu jangan lengah. Perubahan yang luar biasa telah datang, sedang datang, dan akan datang pasti itu. Setiap abad, setiap saat kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi besok. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah kepada Abraham yang tertulis dalam Kejadian 12:1-9 ini dapat kita pahami sebagai awal era baru, situasi baru. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia harus meninggalkan kampung halamannya dan menuju situasi yang baru, memasuki era baru, dan bisa kita namakan gelombang perubahan kerohanian yang pertama. Itu yang dialami oleh Abraham, mengalami perubahan kerohanian yang pertama. Yang dulunya mungkin dia tenang-tenang saja di kampung halamannya, memuji memuliakan nama Tuhan, sekarang dia harus pergi. Tidak bisa lagi santai-santai, tidak bisa lagi mungkin dia 1 jam, 5 jam untuk bersama-sama keluarga, tapi mereka sambil berjalan, mereka memuji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada juga positifnya yang dari datangnya dengan datangnya terus saat ini. Artinya yang mau dikatakan kepada kita, walaupun selama ini kita bisa beribadah 2 jam dan sekarang kita beribadah hanya mungkin seberapa jam, baiklah selama setengah jam itu atau seberapa jam itu kita pergunakan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sama seperti yang 2 jam. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Itu gelombang perubahan yang terjadi pada Abraham. Saya katakan tadi, mungkin di kampung halaman dia bisa sampai 1 hari memuji Tuhan, bisa bersama keluarga. Tapi ketika dia berjalan, mungkin hanya 1 menit bisa memuji Tuhan. Tapi dalam 1 menit itu sama dengan sama maknanya dengan yang 1 hari. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Singkat, padat, luar biasa. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita belajar dari Abraham bagaimana seharusnya bersikap ketika Tuhan memperhadapkan sebuah masa depan yang sama sekali yang baru. Bagaimana kita bersikap dengan suasana pada saat ini yang sama sekali baru. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan Abraham, panggilan Allah kepada Abraham dimulai dengan kalimat yang sangat penting dan sangat menentukan. Dikatakan tadi, berfirmanlah Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, apa yang terjadi? Bahasa Bataknya dokter, makulimah debata. Berfirmanlah Allah. Kalau Allah berfirman, apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam mulai Kejadian, ketika Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, maka terjadilah bintang-bintang dan segala isinya. Setiap Allah berfirman, terjadi yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Itu kalau Allah berfirman, molo bakumin dia bakal kali dakum, katanya semula, maka sembuh. Dahsyat. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib pasti terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
ketika Allah berfirman, terjadilah perubahan yang revolusioner atas diri Abraham. Ini pula yang harus pertama-tama kita lakukan pada awal perjalanan kita memasuki era baru, memasuki new normal ini. Ada perubahan yang total dan radikal. Perubahan gaya hidup, pola hidup, pandangan hidup, dan sikap hidup. Kan itu yang terjadi kepada Abraham. Ada perubahan yang luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupannya. Perubahan pola pikirnya, pandangannya, sikap hidupnya, yang mungkin selama ini di kampung halamannya dia santai-santai, dia bisa bersama-sama dengan keluarga kemana-mana. Sekarang harus dirubahnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, berseru, bertanya, mencari, berfirmanlah engkau, Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Berseru, bertanya, mencari. Ketika dia menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, dia berseru, Tuhan, lihat apa yang terjadi kepadaku. Dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dia mencari. Kan itu yang dilakukan Abraham. Berfirman Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Artinya apa artinya? Berfirmanlah Tuhan. Firman Tuhan yang harus menjadi fondasi dan dasar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi kompas untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi filter yang menyaring apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan harus menjadi filternya. Kan itu yang dilakukan Pak. Firman Tuhan itu menjadi fondasi dalam kehidupannya, menjadi kompas dalam kehidupannya, dan menjadi filter dalam setiap tingkah lakunya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, semakin dunia ini berubah, semakin kita harus tekun memperteguh iman kita. Dengan situasi saat ini saya katakan tadi yang tidak menentu dan tidak tahu kita arahnya, maka yang harus kita lakukan, kita harus memperteguh iman kita. Mari kita baca dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Ya, sudah dapat? Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kita sama-sama bacanya satu ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena kita bukan melawan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang hilang, melawan roh-roh jahat di dalam. Itu peperangan kita. Peperangan kita pada saat ini adalah melawan virus corona yang tidak tahu kita keberadaannya. Maka saya katakan tadi, kita harus tekun memperteguh iman kita supaya kita bisa mengalahkannya. Itu yang harus kita lakukan. Kita berperang dikatakan dengan penghulu-penghulu, dengan roh-roh jahat. Sama seperti virus corona saat ini yang tidak tahu kita keberadaannya. Itu yang kita lawan. Maka harus iman yang teguh, yang kuat. Kita bisa menghadapinya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi, pergi ke tempat yang tidak pasti. Pergi ke tempat yang tidak pasti. Bukankah ini gambaran yang tepat boleh kita perhatikan kepada Abraham? Dalam Kejadian 12 ini, dia harus meninggalkan kampung halamannya yang selama ini sudah nyaman, sudah tentram, tapi harus pergi meninggalkan hal tersebut. Biasanya kalau orang pergi dari kampungnya dan pergi ke negeri orang, pasti ingin dengan nasib. Pasti dia pertama sekali harus dia tahu kemana tujuannya, ke kota mana ya tujuannya. Tidak ada orang pergi ke satu tempat tanpa tujuan. Itu namanya jalan-jalan, pasti capek. Pasti kalau seseorang itu hendak berangkat dari satu tempat sudah mempertimbangkan segala sesuatu, dan saya akan lebih berhasil di sana. Tapi yang tadi beda. Justru zona nyaman itu, comfort zone itu ditinggalkan dia. Yang selama ini bisa
Jemaat yang dikasih. Tapi disinilah kita melihat bahwa Abraham yang yakin akan janji dan perkataan Tuhan itu, sehingga ia sangat memegang teguh janji Tuhan, sehingga ia punya rasa optimis yang sangat tinggi. Jadi karena iman, kalau kita bayangkan secara logika, nggak mungkin lah. Contohnya kita sudah manajer dalam satu perusahaan, kita pergi keluar dari sana dan kita pergi ke satu tempat yang tidak tahu, kita belum pasti, itu namanya bodoh kan gitu. Tapi itu dengan Abraham sebenarnya logikanya. Sudah tamat dia, sudah banyak hartanya di kampungnya, tapi dia harus pergi ke tempat yang tidak dia tahu. Bahkan dikatakan berpindah lagi dari sini, berpindah dari ke Sikem, baru ke